Selamat pagi, perkenalkan nama saya Katerina dengan NIM 213301010168. Saya dari kelas reguler sore A jurusan akuntansi Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul bagan alir atau flowchart. Dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Dr. Hotua Samosir, MSI. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah data flow diagram secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun data flow diagram, karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasar, data flow diagram memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. Data flow diagram disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu simbol diagram arus data, sumber dan tujuan data, yaitu karyawan organisasi yang mengirimkan data ke penerima dan menerima data dari sistem dan digambarkan dengan kotak. Arus data adalah arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari progres digambarkan dengan anak panah. Penyimpanan data, yaitu penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Proses transformasi, yaitu proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan menyimpan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain: yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. Yang ketiga, storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan pada saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol bagan alir. Dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Dokumen rangkap. Digambarkan dengan menumpukan simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Input atau output jurnal atau buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input atau output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagian alir dokumen. Tampilan,
Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer atau PC. Simbol-simbol input atau output. Pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Terminal CRT, komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Simbol-simbol processing. Pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang digunakan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. Penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam bentuk sebuah media direct access seperti disket. Arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N adalah urut nomor, A adalah urut abjad, T adalah urut tanggal. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data di copy dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Arus dokumen penghubung pada halaman berbeda, menghubungkan bagan alir yang berbeda di halaman yang berbeda. Penghubung dalam sebuah halaman, menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Arus barang. Perpindahan fisik barang digunakan terutama pada bagan alir dokumen. Terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses untuk program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Anotasi. Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen atau dokumen flowcards. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowcard. Yang kedua, bagan alir sistem atau sistem flowcards. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para program. Bagan alir program atau program flowcards. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Pedoman pembuatan diagram alir atau flowcard. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowcard, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowcard
digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dipengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan, secara sederhananya, adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu itu terpasang atau tidak. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisinya untuk berhenti adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Demikian materi ini saya sampaikan hari ini. Tunggu video berikutnya pada pertemuan 6 yang berjudul tentang sistem pengendalian sistem informasi akuntansi. Terima kasih dan selamat pagi.